Yang kedua, redaksinya adalah wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, bereskanlah untukku duniaku yang di dalamnya adalah tempat kehidupanku. Di dalamnya tempat mencari kehidupanku. Ma'ashi. Jadi setelah agamanya beres gitu ya, semua perintah Allah dilakukan, larangan ditinggalkan, anjuran kemudian diterima, dilaksanakan, yang dibenci ditinggalkan, yang mubah ditinggalkan, yang syubhat dijauhi, maka selanjutnya isi doa ini adalah agar Allah membereskan urusan dunia kita yang menjadi tempat kehidupan kita. Kata Imam Al-Qari dalam kitab yang tadi, Mirqatul Mafatih, maknanya adalah mayu'inuni ala ibadah. Jadi beresnya urusan dunia itu adalah mayu'inuni ala ibadah, yang akan menolongku, menopangku untuk beribadah. Artinya seluruh urusan dunia kita, apapun itu, ya, jabatan, kemudian juga status, strata, keilmuan, profesi, pekerjaan, bisnis, usaha, perusahaan, apapun itu, mayu'inuni alal ibadah, yang akan menolongku, menopangku untuk beribadah kepada Allah. Jadi beresnya dunia itu adalah ketika dunia itu bisa menopang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pastikan ketika hari ini Anda berbisnis, pastikan bisnis Anda menopang ibadah Anda. Jangan kebalik. Ya. Jangan kebalik. Justru bisnis Anda hari ini malah merusak ibadah Anda. Merusak hubungan dengan Allah. Hati-hati gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir, dari ibadah kepada Allah. Siapa yang melakukan hal demikian, lalai kepada Allah karena harta dan anak-anak, faulaika humul khasirun. Sejatinya mereka itulah orang-orang yang lost, orang-orang yang rugi. Bisnisnya jalan, bisnisnya besar dan scale up gitu. Fokus dia mikir bisnis, bangun bisnis, kembangkan bisnis. Tetapi bisnisnya mengganggunya dari ibadah kepada Allah, malah jadi lalai kepada Allah. Hati-hati, ini pada prinsipnya adalah orang yang rugi, bukan orang yang untung. Maka ketika kita minta wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, ya Allah, bereskan urusan duniaku yang di sana tempat kehidupanku, maka urusan dunia kita harus menopang ibadah kita. Baik ibadah dengan usahanya itu sendiri, karena ketika seorang muslim berusaha, ketika seorang muslim mencari nafkah, berbisnis, bekerja, bangun perusahaan, maka saat itu dia sedang beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena yang nyuruh usaha itu ya Allah sendiri. Faidza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika sudah ditunaikan ibadah sholat, maka bertebaranlah, ekspansi gitu ya. Perluaslah jaringan di muka bumi, kemudian carilah karunia Allah dan perbanyaklah
dan berzikirlah kepada Allah dengan banyak zikir agar kalian profit, agar kalian beruntung, la'allakum tuflihun. Jadi itu ya. Nah, maka sekali lagi pastikan dunia kita menopang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila ma'nahu ihfad minal fasad ma ahtaju ilaihi fid dunya. Kemudian dikatakan pula maknanya adalah ihfad minal fasad, ya Allah jagalah ya, dari kerusakan urusan dunia. Jagalah dari kerusakan urusan dunia. Apa yang aku butuhkan dalam urusan dunia. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, kita minta pada Allah agar hal tersebut tidak rusak. Ya, itu makna kata Al-Qari. Gitu maknanya. Jadi ini clear ya, bahwa yang kedua kita minta urusan dunia kita itu beres. Pertama, indikasinya adalah dunia menjadi ibadah. Profesi harus jadi ibadah. Bisnis harus jadi ibadah. Bekerja, berdagang, berjualan, ya, berburuh gitu ya. Apapun itu harus jadi ibadah pada Allah. Pastikan itu. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah mabrurkan usaha kita, mabrurkan bisnis kita, mabrurkan kerja kita, mabrurkan buburuh kita. Mabrurkan. Bagaimana caranya? Hindarkan dari dosa dan maksiat selama prosesnya sedang berjalan. Rasul ditanya oleh sahabat, pekerjaan apa yang paling baik? Di antaranya wa kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli yang mabrur. Kata para ulama, indikasinya adalah yang tidak terkontaminasi dengan dusta, dengan khianat, dengan kecurangan, dengan kezaliman, dengan nipu, goror, kemudian juga dengan riba dan seluruh pelanggaran syariat. Hindarkan semua proses dunia dari hal tersebut, maka urusan dunia kita mabrur. Ya, ketika sudah mabrur, berarti hal tersebut menjadi ibadah kita kepada Allah. Yang kedua adalah dunia support pada ibadah. Jadi ciri beresnya dunia itu adalah pertama, dunia harus jadi ibadah. Urusan dunia harus jadi ibadah. Kedua, urusan dunia kita support pada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah sebaliknya, gara-gara dunia orang rusak ibadahnya, gara-gara urusan uang yang sedikit dibandingkan ya dengan akhirat, orang malah lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun uang orang, harta orang di dunia itu gak ada bandingannya jika dibanding dengan akhirat. Lebih besar akhirat ketimbang dunia. Gitu ya. Maka gak perlu ada kebanggaan berlebih, gak perlu ada keangkuhan, kesombongan. Termasuk dalam urusan harta, kedudukan, ilmu, itu pun gak pantas, gak layak membuat kita menjadi orang yang sombong. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, sebelumnya saya ingin sampaikan beberapa kebaikan-kebaikan dunia ya, yang disampaikan oleh para ulama dalam beberapa tafsir ya. Ketika kita sudah beres dunia kita, di antara manifestasinya adalah pertama al-afiyah fisihah wa kafaful mal. Ya. Sehat tubuh kita, afiat tubuh kita, fisik kita, dan cukupnya harta kita. Cukupnya harta kita. Ingat, bukan banyak. Karena yang banyak harta belum tentu cukup. Kalau cukupnya harta sedikit pun insya Allah akan cukup. Kalau orang mampu menerimanya
dengan penuh syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah banyak harta, pandai syukur. Nah, ini sangat-sangat cukup ini insyaallah. Yang kedua adalah al-ilmu wal ibadah. Kata Al-Hasan, yang tadi kata Qatadah mengatakan al-afiyah fi sihah wa kafaful mal, sehat jasmani dan cukup harta. Yang kedua, di antara kebaikan dunia itu adalah al-ilmu wal ibadah. Ilmu dan ibadah, kata Al-Hasan. Orang yang rajin mencari ilmu, kemudian bertambah ilmunya, kemudian ilmunya dia amalkan dalam ranah frame ibadah, maka orang tersebut, kata Al-Hasan, itu sudah mendapatkan dunia yang baik atau hasanah fid dunia. Yang ketiga, rizkun hani'un wasi'un halalun. Rizki yang mudah didapatkan, yang luas, yang banyak, dan halal. Ketika orang sangat mudah memperoleh rizki, sangat mudah dia berusaha, berbisnis, berdagang, sangat mudah dia. Kemudian hasilnya cukup banyak gitu, mudah dan cukup banyak hasilnya, kemudian halal, maka itu indikasi orang yang mendapatkan fid dunia hasanah, kebaikan dunia. Kemudian wazawajatun solihatun, istri atau pasangan hidupnya soleh soleha, itu termasuk fid dunia hasanah. Maka pastikan pasangan kita soleh soleha. Bagaimana memulainya? Ibda binafsik. Mulai dengan diri kita masing-masing. Kalau kita ingin istri kita soleha, soleha gitu. Kalau kita ingin suami kita soleh, maka kitanya yang harus soleh duluan. Ya, karena kita nanti akan mencuri tabiat. Gitu. Jadi istri kita akan solehah insya Allah kalau kitanya soleh. Mudah-mudahan begitu ya. Kemudian wabaladun taqarra bihil ain, anak-anak yang menyejukkan mata, hati, menenangkan pikiran gitu ya. Anak-anak yang menjadi qurratu ain, itu termasuk fid dunia hasanah. Kemudian warohatun, dan istirahatnya diri kita, rileksnya kita, tenangnya kita, gak banyak pikiran, ya, gak banyak masalah, problem, tenang ya, fresh gitu. Itu termasuk fid dunia hasanah. Wa ilmun nafi'un, dan ilmu yang bermanfaat, itu pun termasuk fid dunia hasanah. Maka pastikan ilmu kita yang kita dapatkan bermanfaat. Di antara indikasinya adalah ilmu kita amalkan. Beramallah sesuai dengan ilmu kita. Maka ilmu itu bermanfaat. Bermanfaat buat diri kita. Selebihnya ilmu kita duplikasikan kepada orang lain, di antaranya orang rumah dulu, ya. Anak istri harus sevibrasi dengan kita, harus sama pemahaman dengan kita, sebagai wujud atau sebagai cara mewujudkan sakinah yang dalamnya ada mawaddah dan rahmah. Kemudian wa amalun sholihun, amal soleh. Kalau orang getol beramal soleh, itu ciri orang yang mendapatkan fid dunia hasanah. Gak diem baik di rumah, diem gitu ya, keluar kemudian menjelma jadi orang yang getol beramal soleh gitu ya. Amal soleh itu banyak materinya, ya banyak. Silahkan nanti ditafakuri, kemudian kita implementasikan hasil tafakurnya berupa amal-amal soleh. Wa nahwu dzalika, dan seperti itu dan yang lain-lainnya. Ini menurut pendapat Imam As-Sa'di. Nah, kata Al-Qurtubi bahwa fa inna hasanatan nakiratun, sesungguhnya kalimat hasanah ini nakiroh, ya, bentuknya nakiroh, universal fi siyaqi doa, pada kalimat doa tadi,
fahuwa muhtamilun likulli hasanati minal hasanat, dan itu mencakup seluruh kebaikan di antara banyaknya kebaikan-kebaikan. Seperti itu. Itu yang ketiga ya, beresnya urusan yang kedua ya, beresnya urusan dunia. Yang pertama, beresnya urusan agama kita dari kekeliruan anil khoto. Yang kedua, beresnya urusan dunia kita agar dunia menjadi ibadah dan menopang ibadah kita.